ayat Quran itu Bu, jangankan kata-katanya, bahkan urutan penyebutannya saja itu punya makna yang begitu dalam. Kenapa kok ini disebut lebih dulu sebelum ini? Itu ada maknanya Bu. Kenapa dalam satu ayat Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan? Laki-laki dulu, baru perempuan. Itu ada maknanya. Tapi ada dalam ayat yang lain Allah menyebutkan perempuan dan laki-laki. Itu ada maknanya. Kenapa jihad itu harta dulu baru jiwa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan jiwa. Harta dulu baru jiwa. Itu ada maknanya. Kenapa dalam Quran surat Al-Mulk misalkan, itu bukan hidup dan mati, tapi mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta, mati dan hidup. Maknanya Bu. Nah, termasuk doa ini. Coba perhatikan urutannya ya Bu ya, perhatikan urutannya. Lihat, coba kita potong-potong nih. Apa yang pertama kali Nabi Musa minta? Rabbi shrahli sodri. Itu dulu. Coba lihat, apa artinya itu? Ya Rabbi, ya Allah, lapangkan dadaku. Baru habis itu, terusin. Wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Coba Bu. Ini penting untuk saya tegaskan ini. Coba ya, sekarang saya mau nanya. Mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang, atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Yang bener. Yakin? Gak percaya saya. Kenapa ini perlu saya tegaskan? Karena saya pengalaman Bu. Pola pikir itu terbalik. Terbalik itu gimana? Nanti Ustadz, kalau urusan saya udah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau yang ini udah beres, kalau yang itu udah saya punya, kalau udah ini begini-begini, baru Ustaz, kalau itu udah baru lapang dada saya. Betul nggak? Terbalik nggak? Saya pastikan terbalik Bu. Saya pastikan terbalik. Banyak di antara kita yang punya pola pikir itu terbalik. Padahal mestinya gimana? Lapangkan dulu dadamu, maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu. Betul? Ini penting Bu. Dan ini disepakati loh oleh para pakar. Kalau Anda cukup dalam mengkaji tentang psikologi, ini para pakar di bidang positif psikologi itu sepakat Bu. Coba sekarang saya mau nanya, mana yang duluan? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Nah benar. Kita tuh kebanyakannya bahagianya bahagia jika. Betul nggak Bu? Kebanyakan dari kita itu prinsip hidupnya bahagia jika. Ustadz, saya baru bahagia jika, macam-macam tuh jikanya. Jika ini udah beres, jika ini udah dapat, jika punya ini punya, enggak Bu. Padahal kata para pakar, ini bukan kata saya Bu, ini bukan kata saya, ini kata para pakar. Apa? Siapapun yang punya prinsip hidup bahagia jika, maka sampai kapanpun dia nggak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena kalaupun jika yang dia syaratkan sudah tercapai, dia akan selalu punya jika-jika yang lain. Ya Bu ya?
Makanya mestinya tuh bahagia dulu. Dan orang beriman itu bunda, orang beriman itu orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Serius saya nih. Kata para ulama, orang beriman itu selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Jadi kalau kita ngaku bu, kita beriman, itu mestinya kita paling happy dalam hidup. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Serius bu. Jadi kalau kita ngaku kita beriman tapi muka masih ditekuk terus. Cembetat, cembetut, ruwet, rudet. Itu ada yang salah tuh dengan imannya, bener saya. Coba bu, para sahabat itu wajahnya cerah, ceria. Kenapa? Karena kalaupun dia punya masalah, air mata yang ada itu udah tumpah di malam hari. Dia adukan kepada Allah, malam-malam di atas sajadah. Dan ketika siang hari ketemu dengan orang itu yang tersisa cuman wajah yang cerah ceria. Bener ini saya. Jadi kalau ngaku beriman tapi kok muka masih rudet gitu, itu ada yang salah tuh bu. Bener saya. Orang beriman tuh happy bu. Coba sekali lagi lihat kanan kiri sambil senyum. Ayo silakan. Lapang dadanya. Ya. Bu, ini kunci kehidupan. Jadi kalau kita ngerasa, kenapa ya Ustadz? Kok urusan saya kayaknya susah, sulit, terus gak pernah saya temukan kemudahan, rumit. Boleh jadi, kita udah ikhtiar lah Ustadz, boleh jadi pintu pertamanya belum dibuka. Apa itu pintu pertamanya? Lapang dada. Makin sempit dada kita bu, makin rumit urusan. Betul gak? Kalau gak percaya buktiin aja. Ya. Begitu dada kita sempit, urusan malah jadi sulit. Ya. Ini penting bu. Coba, sekarang gini deh, contoh sehari-hari deh bu, contoh sehari-hari. Kenapa saya bilang kebahagiaan itu memudahkan kesuksesan, lapang dada itu memudahkan urusan. Sekarang gini deh, contoh sehari-hari. Ibu-ibu pernah kehilangan barang gak di rumah? Nah, barang apa yang sering hilang di rumah biasanya? Hah? Hah? Gunting kuku, oke, apa lagi? Kunci. Apa lagi bu? Remote. Pisau. Suami. Jarum pentul. Enggak, bentar saya mau nanya. Apa yang terjadi ketika batin kita enggak tenang, kita rudet, kita rungsing saat nyari barang itu? Apa yang terjadi? Ketemu enggak? Ketemu enggak? Kapan ketemunya? Ada yang bilang kalau lagi sholat Ustaz. Allahu Akbar. Itu tuh. Itu mah dibantuin setan bu. Karena memang ada setan khusus yang itu tugasnya membisiki orang kalau lagi sholat. Enggak, tapi poin saya begini. Begitu kita tenang dulu, lapang dulu, berdamai dulu, nanti kelihatan, betul nggak? Kalau kita belum mau berdamai, itu susah bu. Ada orang nyari kacamata gini bu, nih. Kacamata mana kacamata? Saya pernah lihat tuh bu, video di TikTok apa video di Reels gitu ya. Ada ibu-ibu, lagi nyapu, ini kamera CCTV. Dia lagi nyapu bu, sapunya dia taruh sini bu. Terus dia bingung kayak orang panik loh. Sapuku mana? Di mana itu sapu? Di sini dijepit di ketiaknya. Anda perhatikan ya, enggak ini logika sederhana bu, ini contoh dalam keseharian. Begitu kita nggak tenang, kita masih rudet ya. Kalau kata orang Sunda merungsing, kita belum lapang, itu yang deket aja nggak kelihatan.
Ini contoh sehari-hari aja Bu. Makanya doa Nabi Musa tuh indah banget. Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku. Terus wa yassirli, mudahkan urusanku. Bahkan ujungnya wahlul uqdatam yafqahu. Apapun yang kita tuju jadi lebih mudah kita gapai, komunikasi jadi lebih enak. Kalau kita nggak sempit Bu, kalau kita nggak lapang, masih sempit dadanya, itu ngomong sama anak juga jadi nggak bagus, betul nggak? Ngomong sama suami jadi nggak pas. Jadi ini kaidah dasar. Ini dalam konteks apapun loh Bu, perubahan hidup itu baru bisa terjadi setelah kita berdamai dulu. Ini dalam konteks apapun. Dalam pekerjaan, dalam organisasi, dalam kehidupan pribadi, kita tuh nggak bisa berubah ke arah yang lebih baik, nggak bisa bertumbuh kalau kita tidak berdamai dulu. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan masalah, berdamai dengan situasi yang kita hadapi, itu pintu gerbang paling awal. Makanya, hari ini saya akan coba sampaikan beberapa latihannya. Mau tahu nggak? Beberapa latihan jiwa. Yang saya titip Bu, saya titip ini dibawa pulang ya. Dan diamalkan. Karena ini butuh latihan Bu. Butuh latihan. Nggak bisa ibu-ibu habis ikut pengajian 1 jam, 2 jam, begitu pulang lapang dada saya. Oh hebat banget ustadznya. Ini butuh dilatih. Alhamdulillah nih ibu-ibu, Allah ilhamkan udah rajin ke majelis ilmu. Tapi nggak cukup cuman datang denger, itu nggak cukup. Abis datang denger, kita mungkin mencatat, kita dapat ilmunya, begitu pulang dilatih. Betul nggak? Ini butuh latihan Bu. Sama kalau kita sering dengar istilah olahraga. Olahraga itu apa? Raga yang diolah. Namanya physical exercise. Latihan-latihan fisik. Nggak bisa Bu kita sehat tanpa latihan fisik. Nggak bisa. Nggak bisa otot itu jadi kalau nggak dilatih. Latihan fisik tuh banyak ragamnya. Bisa jogging, lari pagi, angkat beban, senam, aerobik, push up, sit up, macam-macam. Tapi tujuannya supaya fisiknya sehat. Terbentuklah itu. Mungkin perutnya jadi bagus, ototnya jadi. Nah itu perlu dilatih. Nggak bisa cuma nonton orang lagi olahraga Bu, duduk begitu. Begitu kan? Habis nonton jadi ototnya, bisa nggak? Mana ada kayak gitu. Sama. Urusan batin juga sama. Nggak bisa ibu-ibu cuma dengerin ceramah, dengerin ustadz ngomong, begitu pulang lapang dada saya. Mana bisa. Ini butuh dilatih Bunda. Nah, namanya latihan jiwa. Jadi kalau kita sadar Bu, kita melatih ini penting. Saya mau bahas hari ini Bu, ada 5 latihan jiwa yang mudah-mudahan kalau kita betul-betul amalkan, kita latih. Namanya latihan Bu, namanya latihan tuh kadang berhasil, kadang gagal, betul nggak? Tapi terus aja sampai kita jago. Lapang dada tuh butuh dilatih supaya Anda jago. Orang tuh nggak bisa main bola jago Bu, kalau dia nggak sering latihan, betul? Ibu-ibu nggak bisa masaknya jago, masaknya itu hebat, kalau jarang masak, ya nggak? Nggak bisa kita, apapun, skill apapun dalam hidup, itu butuh dilatih, termasuk lapang dada. Kalau ibu-ibu pengen jago berlapang dada, itu ada latihannya. Hari ini saya akan sampaikan 5 latihan. Ada berapa? Tapi alurnya begini Bu. Sebelum saya sampaikan 5 latihan jiwanya apa saja, saya perlu sampaikan dulu beberapa hal yang bikin dada kita sempit. Perlu gitu alurnya. Kita perlu tahu dulu nih, wah jebakannya di mana nih? Yang bikin kita nggak bahagia, yang bikin kita sempit dada. Sama aja kalau ibu ke dokter, dokter itu Bu sebelum ngasih obat, ngapain dulu? Mendiagnosa, betul nggak?
Ini kira-kira ibu masalahnya di mana nih, gitu kan? Begitu dicek, didiagnosa, oh kayaknya ini nih bu. Begitu udah ketahuan sebabnya apa, baru bu ini yang perlu dilakukan, ini yang gak boleh dimakan, ya gak sih? Ini obatnya, ini terapinya, gitu kan? Nah makanya alur saya begitu nih pagi ini. Saya mau coba, alurnya adalah kita coba bedah dulu apa saja yang bikin sempit dada, lalu kemudian bagaimana latihannya supaya lapang dada, supaya happy. Oke bu? Siap ini? Coba hati-hati dengan 5 jebakan ini. Nggak usah kena semuanya bu, kena salah satu aja udah cukup membuat hidup Anda menderita. Serius saya. Jadi saya akan sampaikan 5 sumber penderitaan yang seringkali bikin kita sempit dada, sekaligus apa aja latihan-latihannya supaya lapang dada. Udah siap belum? 1. Nomor 1. Apa kira-kira? Sebab pertama yang bikin kita sempit dada. Apa nomor 1? Meratapi masa lalu. Coba diulang sama-sama. Apa? Ibu mau tahu orang yang hobinya meratapi masa lalu, ciri-cirinya bu, suka ngomong kata-kata ini. Seandainya saja. Coba kalau. Coba diulang, apa? Itu nggak boleh bu. Nggak boleh. Masa lalu itu bukan untuk kita ratapi. Kalau sudah terjadi, sudah. Oke, tinggal kita ambil pelajarannya. Ya enggak? Apa hikmahnya, kira-kira apa yang bisa saya perbaiki hari ini? Gitu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Itu pintu masuknya setan. Hati-hati bu. Perkataan seandainya saja itu sumber penderitaan. Ibu, jangankan untuk urusan yang besar. Untuk urusan yang kecil aja nggak boleh. Contoh nih, contoh ya. Ibu-ibu lagi jalan, naik mobil atau naik motor. Ingin ke sebuah tempat. Ada 2 pilihan arah. Bisa belok kanan, bisa belok kiri. Betul nggak? Kita pilih dong. Belok kanan Begitu belok kanan, macet. Terus ngomong gimana kita? Seandainya saja tadi belok kiri. Coba kalau nggak boleh bu, itu dosa, serius saya. Kata Nabi, kalau sesuatu itu sudah terjadi, ngomong apa? Qadarullah wa ma sya'afa'a. Nggak boleh ngomong seandainya saja. Kalau ibu mau putar balik ya nggak apa-apa, putar balik aja. Tapi nggak usah ngomong seandainya saja. Tinggal kita ambil pelajaran. Oh oke, besok-besok kalau lewat sini coba deh belok kiri. Udah selesai. Anda bayangkan bu. Ya. Kayak kemarin tuh saya lagi jalan sama istri saya. Dia udah beli buko pandan, udah di lidah katanya. Tiba-tiba lagi jalan, kesenggol, jatuh, pecah, aduh. Coba kalau taruh di sini, nggak boleh. Nggak boleh. Qadarullah wa masya'af. Bu bayangkan, untuk yang kecil aja kita nggak boleh ngomong gitu. Apalagi untuk yang besar. Apa contoh yang besar? Malam-malam misalkan sambil bengong gitu ya. Seandainya saja suamiku bukan yang itu. Wah.
Udah punya cucu bu. Anak udah 5. Nggak boleh, itu setan seneng tuh bu. Saya kemarin ada seorang ibu-ibu, pengusaha dia. Pengusaha travel haji dan umroh. Qadarullah bu, beliau ketipu sekian M. Wah galau bu. Pokoknya wah resah, gelisah. Datanglah ke kelas saya di Solo waktu itu. Beliau datang ke kelas saya, terus abis ikut kelas, dia hampiri saya, dia ngomong, Mas Sony, coach, makasih ya, sekarang saya lega. Kenapa bunda? Dia cerita, iya mas, saya tuh baru ketipu. Lumayan mas, sekian M. Kemarin-kemarin saya masih ngomong, seandainya saja. Seandainya saja saya gak ketemu orang itu. Seandainya saya gak kenal sama dia. Seandainya saya gak transfer ke dia. Seandainya. Itu udah terjadi belum? Jawab, udah belum? Kalau sudah, sudah. Katakan apa? Ya udah tinggal kita hadepin, iya gak? Kalau emang kita ada kesalahan, taubat, astagfirullah. Ampun ya Allah. Hadepin, yang bisa dilakukan, lakukan. Kalau emang berat, mudah-mudahan ya Allah jadi penggugur dosa. Kalau ya udah bu, jalanin. Jangan suka meratap, nggak boleh itu setan seneng bu. Kalau kata guru saya, kalau nasi sudah jadi bubur, ngapain? Ngapain bu? Iya, cari ayam, suwir-suwir, apa lagi bu? Cakwe, daun seledri, kasih kaldu, kecap asin, kecap manis kalau suka, kalau ada kerupuk boleh, kasih emping, jadilah bubur ayam spesial kan? Jangan suka meratapi, nasi udah jadi bubur, ngapain? Bu hati-hati ini penting loh, kenapa? Perhatikan ya, karena setan itu seneng sama seorang mukmin yang bersedih hati. Ya. Nih saya kutip kalimat dari Imam Ibnul Qayyim. La syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disenangi setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi bu, kalau Anda pengen di like sama setan gampang. Gimana caranya? Sedih aja sedih. Kenapa setan senang bu? Orang sedih itu energinya rendah. Gampang dibisikin. Ambil pisau, ambil pisau. A'udzubillah. Naik lantai 12. Loncat. A'udzubillah. Jadi bu, makanya kesedihan tuh bahaya. Terus latihannya gimana Ustadz? Latihan jiwanya supaya kita bisa berlapang dada dari jebakan yang ini. Meratapi masa lalu. Nama latihannya itu acceptance. Coba diulang bu. Nah acceptance itu apa? Acceptance itu bu bahasa gampangnya ridho. Coba diulang apa? Nah latihan jiwa yang pertama. Ini latihan bu, ini butuh dilatih. Gak bisa abrakadabra bim salabim, gak bisa. Ini butuh dilatih. Nama latihannya apa? Ridho. Meyakini bahwa semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Makanya coba bu, setiap pagi setiap petang tuh doa yang suka kita baca itu latihan loh. Doa yang mana? Raditu, terusin. Nah itu latihannya. Cuma masalahnya kita tuh cuma baca teksnya aja tapi tanpa menjiwai.
Itu kan doa anak-anak TK ya Bu ya. Kalau cuman baca anak TK juga bisa. Ibu-ibu sekarang TK berapa? TKB lagi. Kita udah seumur kita ini bukan cuman hafal teksnya, jiwai dong. Raditu billahi robba. Apa artinya? Ya Allah, hamba ridho, engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Bu, kadang-kadang yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, betul? Ada masanya begitu. Kita kepengen A, yang kejadian A. Kita berdoa mintanya A, Allah kabulkan A. Pernah ngalamin? Ada masanya begitu. Dulu saya Bu, setiap kali istri saya hamil, mau melahirkan, saya tuh doa sama Allah. Dulu anak pertama, ya Allah pengen ya Rob anak pertama tuh laki-laki. Allah kabulin laki-laki Bu. Anak kedua, ya Allah yang kedua pengen perempuan ya Allah supaya sepasang. Allah kabulin perempuan. Anak ketiga, ya Allah pengen perempuan lagi lucu. Perempuan lagi. Kadang-kadang gitu tuh Bu. Kita minta A, Allah kabulin A. Dulu saya pernah berdoa, ya Allah pengen ya Rob dengan cara-caramu berangkat haji di usia muda. Allah kasih jalannya. Ada masanya Bu, kita minta A, Allah kasih A. Betul? Tapi ada juga masanya kita minta A, Allah kabulkan B. Kenapa? Karena B itu menurut Allah lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A ya Allah, A. Nggak mau yang lain, pokoknya A. Gayanya pakai istiqoroh, gimana istiqorohnya? Ya Allah jika dia baik jodohkan, jika dia nggak baik perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh namanya. Itu apa Bu? Itu kita udah kena virus, nama virusnya harusitis Bu. Apa nama virusnya Bu? Padahal Bu dalilnya itu telak dalam Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu gak suka sama sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi kamu suka sama sesuatu padahal itu tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu gak tahu. Jadi jangan sok tahu. Kadang-kadang Bu pengabulan doa dari Allah itu Allah tunda sampai waktu yang paling baik. Segala sesuatu yang Allah tunda itu pasti ingin disempurnakan Bu. Tapi kadang-kadang kita suka tergesa-gesa. Ya. Padahal kata Nabi, la yazalu yustajabu li'abdi ma lam ya'jal. Allah itu senantiasa mengabulkan doa seorang hamba selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma'al istijal, seperti apa itu hamba yang tergesa-gesa? Hamba yang tergesa-gesa itu adalah dia berdoa, tapi setelah berdoa dia mengatakan, mana? Mana? Aku udah doa, tapi mana? Itu yang kayak begitu Bu, itu hamba yang tergesa-gesa, yang kayak begitu tertolak doanya. Padahal Allah kadang-kadang menunda karena Allah hendak menyempurnakan. Kadang-kadang Allah ganti. Jadi orang-orang yang ridho itu Bu, dia yakin pokoknya semua ada hikmahnya, semua pasti baik pada akhirnya. Apapun yang Allah tetapkan itu pasti yang terbaik. Yes, kita punya keinginan, tapi apa yang Allah tetapkan itu pasti jauh lebih indah daripada apapun yang aku inginkan. Kalau kata Sayyidina Ali, jika aku meminta sesuatu kepada Allah dan Allah kabulkan, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Kok begitu? Iya, karena yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihan Allah. Dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Jadi hatinya mudah ridho Bu. Ya Allah, apapun yang kau tetapkan asal dengan itu engkau maafkan aku.
engkau ridho padaku, maka aku baik-baik saja. Didawamkan ya Bu doa yang tadi itu, jangan sampai lupa. Setiap pagi, setiap petang. Gimana? Raditu. Itu melapangkan dada. Pokoknya bagi orang-orang yang ridho tuh begini prinsipnya. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki. Dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Tidak ada seandainya saja. Tidak ada seandainya saja. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki. Dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Oke Bu, lakukan yang terbaik hari ini, tapi jangan meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Semua baik dari Allah. Yang kedua sekarang, kita mau bahas berapa? Tadi baru berapa? Tadi baru satu ya. Ini yang kedua nih. Ini pasangannya nih Bu, yang bikin sempit dada kita. Kalau yang pertama tadi meratapi masa lalu, yang kedua apa? Yang kedua itu suka mencemaskan masa depan. Apa Bu? Takut, cemas, khawatir. Aduh nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya. Nah hati-hati Bu, itu juga kendaraannya setan. Meniupkan, membisikkan was-was ke dalam hati kita. Padahal tugas kita itu hanya melakukan yang terbaik. Perkara hasil, bagaimana yang di depan itu kita serahkan kepada Allah. Kita punya rencana Bu, rencana kita detail. Tapi kita lakuin yang terbaik, tapi kita punya ruang di hati untuk berserah. Nah, obatnya itu Bu, penawarnya itu, latihannya itu namanya berserah atau surrender. Apa nama latihannya? Berserah. Coba diulang, apa? Ini latihannya nih Bu. Ini latihannya nih. Jadi, apa namanya? Berserah itu dalam Quran punya beberapa istilah. Bisa yang sering kita kenal tawakal, bisa juga tafwid, dari kata fawwada yufawidu tafwid, atau yang ketiga itu taslim. Tapi jangan salah paham ya Bu ya, tawakal itu bukan pasif, tawakal itu aktif. Tapi aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Buktinya apa kalau tawakal itu aktif? Coba saya mau nanya, Bu, doa apa yang ada kata-kata tawakalnya? Yang sering Anda baca setiap saat? Nah, Bismillahi. Nah, saya mau nanya, Anda baca doa itu kapan? Ketika mau tidur atau ketika mau melangkah? Anda baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Habis itu tidur atau bergerak? Ini logika sederhana. Jadi salah kalau kita memahami tawakal itu pasif. Tidak Bu. Tawakal itu aktif, tapi aktifnya terbingkai dengan kedamaian. Ibu lakukan apa yang bisa dilakukan. Itu ikhtiar namanya, berkeringat, berdarah-darah kalau perlu. Lakukan yang terbaik, tapi batinnya lapang. Batinnya tenang, tidak risau dengan hasil, tidak cemas dengan yang di depan. Tenang Bu. Oke ya. Jadi bahkan kata Nabi kalau seorang hamba itu bertawakal maka dia akan dicukupi, dia akan ditunjuki, dia akan dilindungi. Nah masalahnya Bu, kita ngakunya udah tawakal, saya udah berserah Ustadz, tapi kok belum tenang. Tawakal itu bergandengan dengan percaya. Kita nggak mungkin bisa berserah sebelum kita percaya, betul nggak? Nah Ibu, saya mau nanya, Ibu kalau mau nitip barang, itu sama siapa nitipnya?
sama pihak yang Anda percaya, betul nggak? Makanya tawakal itu gandengan sama percaya. Ya. Ada sebuah doa yang indah banget Bu, doanya begini. Washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkulli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku dengan apa? Dengan iman yang melimpah dan keberserahan yang indah. Jadi kunci lapang dada itu diantaranya percaya dan berserah. Ada tuh nasyidnya, saya senang tuh sama nasyidnya. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Jadi ternyata lapang dada itu ada percaya, ada berserah. Jadi ini gandengan. Kalau kata Allah dalam Quran, Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakalna. Kita tuh baru bisa nitip kalau kita percaya Bu. Contoh ya, nih ibu, ini contoh beneran ya Bu. Ibu siapa Bu? Ibu Yanti, titip handphone boleh Bu? Ini iPhone ya Bu ya, titip ya Bu. Bu Yanti makasih ya Bu ya. Nah sekarang saya mau nanya sama Bu Yanti. Bu Yanti tolong jawab ya. Bu, kira-kira handphone yang saya titip itu dijaga tidak? Saya baru kenal Bu Yanti hari ini. Tapi saya nitip handphone dijaga sama Bu Yanti. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita menitipkan sesuatu kepada Allah dan Allah tidak menjaga? Gak mungkin. Jadi berserah itu Bu, bahasa kesehariannya nitip. Ibu-ibu apa sih yang sedang ibu-ibu cemaskan? Titip ya Allah. Ada doanya tuh, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata. Hafalin Bu doanya. Itu doa nitip. Dan efeknya tenang. Coba nih, saya nitip ke Bu Yanti. Dan saya percaya sama Bu Yanti. Kira-kira hati saya gimana? Tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya yakin Bu Yanti pasti jagain titipan saya. Betul? Kalaupun misalkan terjadi apa-apa, pasti gak sengaja handphone saya jatuh, kebanting, pecah, kesiram air. Saya yakin Bu Yanti pasti ganti. Ya kan Bu? Jangan-jangan diganti sama yang lebih mahal. Jadi ini penting Bu. Apa yang sedang ibu-ibu cemaskan? Masa depan, persoalan rezeki, persoalan anak. Ya Allah, titip ya Rabb. Ada yang bisa kita lakukan, lakukan. Ibu-ibu, Bu, bisa gak jagain anak 24 jam? Lakukan apa yang bisa ibu lakukan. Misalkan ibu cemas dengan pergaulan anak. Apa yang bisa dilakuin, lakuin. Apa yang bisa dilakuin? Yang pertama kita solehkan diri kita. Gak bisa kita pengen punya anak yang soleh tapi kita gak berjuang untuk jadi soleh. Mana bisa. Ya, saya solehkan diri saya. Terus apa? Kita pilih lingkungan yang baik, carikan teman-teman yang baik. Mungkin sekolahkan di sekolah yang baik. Itu ikhtiar kita. Tapi perkara nanti sesuatu yang di luar jangkauan kita yang bikin kita cemas, jagain ya Allah, titip ya Allah. Gitu Bu. Bu, bisa gak jagain suami 24 jam? Titip Bu sama Allah. Mau tahu gak Bu doa nitip suami? Mau tahu gak? Saya ajarin kalau mau tahu. Doanya begini, ya Allah titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya, saya belum selesai. Gak boleh doa yang buruk-buruk ya Bu. Tenang Bu udah. Ngapain sih kita overprotective?
Suami pulang, mana handphone? Ngapain? Bu tinggal doa aja. Ya Allah kalau emang ada sesuatu tunjukkan. Kalau emang gak ada apa-apa ya Allah tenangkan. Gitu. Nontonnya sih Ipara Dalam Maut. Film-film dia berselingkuhan, repot jadinya. Pokoknya apapun yang sedang menggelisahkan batin bunda. Yuk latihan. Kita petakan. Mana yang ada dalam kendali kita, disitulah kita berikhtiar. Mana yang di luar kendali kita titip, kita serahkan kepada Allah. Tadi tuh Bu hafalin doanya, itu bagus banget Bu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi torfata'an. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan Bu, mau tahu nggak manisnya apa? Aduh, ini mesra banget. Sampai Allah bilang begini Bu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini terus terang Bu, buat saya manis banget. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Bu, terus terang ya, dulu saya masih bingung. Dulu saya belum nangkep dengan ayat ini. Kok Allah mencintai orang-orang yang bertawakal? Alasannya apa ya? Kalau misalkan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sobirin. Oke, saya langsung nangkep. Jelaslah dia sabar makanya Allah cintai. Atau Allah mencintai orang-orang yang beramal soleh. Oke, jelas. Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Oke. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Oke, itu clear buat saya. Tapi ketika innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini dulu saya sempat bertanya-tanya Bu. Kenapa ya? Nah belakangan ketika saya ngaji, saya belajar, saya nanya kepada guru. Kenapa Allah mencintai orang yang bertawakal? Karena tawakal itu bukti iman. Bukti percaya. Contoh nih Bu ya, saya sering ngasih analogi. Saya itu Bu, kalau misalkan saya ngajak jalan anak, kan ada waktunya ya saya jalan sama anak. Anak saya itu Bu, setiap kali saya ajak jalan, misalkan kita mau makan di mana, mau jalan kemana, saya kan nanya ya, Nak, A atau Teteh mau makan apa, mau jalan kemana? Jawaban mereka apa? A ngikut Abi aja. Itu kan berarti dia berserah, betul ya Bu? Terserah Abi. Menurut saya Bu, itu jawaban manis banget loh. Itu dalam bahasa lain, dia ngomong gini, pokoknya Bi, AA itu kalau Abi yang ngajak, AA yakin Abi ngajak ke tempat terbaik. Betul nggak? Itu bahasa lainnya Bu. Makanya keberserahan itu buat saya sebuah ungkapan yang manis. Dan saya makin sayang sama mereka. Saya merasa dipercaya. Ya. Dan saya pasti akan ngasih yang terbaik. Ketika saya dipercaya, saya pasti akan ngasih yang terbaik. Betul nggak? Memang agak beda dengan terserahnya ibu-ibu kalau ditanya mau makan apa. Nah ini agak rudet memang nih. Bu, makan apa Bu? Terserah. Bu, makan ketoprak yuk. Ah Ustaz, kacang. Nggak enak ke perut. Ya udah. Soto Betawi yuk Bu. Aduh santen Ustaz. Terus ibu mau makan apa? Terserah. Bagus ya. Entah Bu, yang namanya berserah itu mantep. Bulat. Percaya, yakin, tenang. Lanjut? Lanjut kan nih? Ini baru berapa nih? Sempet gak ya bahas 5 ya? Sempet, saya percepat ya. Nah yang ketiga ini juga masih pasangannya nih Bu. Jebakan yang ketiga yang bikin kita sempit dada. Tadi yang pertama apa? Meratapi masa lalu. Latihannya apa? Ridho. Yang kedua apa? Mencemaskan masa depan. Latihannya apa? Berserah. Yang ketiga ini masih pasangannya apa? Tidak menghargai, tidak menikmati
menghayati, mensyukuri hari ini. Coba. Ini orang menderita banget nih Bu. Coba ya dibayangkan ya. Yang lalu diratapi. Yang di depan dicemaskan. Yang hari ini tidak dinikmati. Terus maunya apa? Maunya apa Bu? Nah ini masalah kita nih Bu. Kita tuh sering sibuk dengan apa-apa yang belum ada. Sampai-sampai yang sudah ada tidak dihargai. Betul nggak? Ini hati-hati nih Bu. Padahal kata para ulama, nilai suatu nikmat itu seringkali baru kita sadari ketika nikmat itu sudah hilang dari diri kita. Kita tuh baru sadar nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Kita baru sadar nikmatnya nafas kalau lagi sesek. Kita baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah nikmat ketika orang itu udah pergi meninggalkan kita. Betul nggak? Saya kemarin waktu di Garut ada ibu-ibu yang curhat sampai nangis gitu. Kenapa Bu? Saya bilang, Ustadz doain ya Ustadz. Saya itu baru ditinggal sama suami saya. Meninggal dunia. Dulu jujur Ustadz kata dia. Dulu waktu suami saya masih ada Ustadz. Saya tuh ngerasa gak pernah dibahagiain sama suami saya. Tapi ternyata Ustadz ketika beliau udah meninggal. Saya tuh baru sadar. Dia tuh baik banget Ustadz. Saya kehilangan. Ada banyak kebaikan yang tidak saya hargai. Kadang-kadang gitu tuh Bu. Kita baru sadar nilai suatu nikmat ketika nikmat itu udah nggak ada. Ini hati-hati Bunda. Ya. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun, dalam keadaan sulit sekalipun, itu janjinya Allah Bu. Bersama dengan kesulitan ada banyak sekali kemudahan. Betul nggak? Anda udah hafal semua ayatnya. Apa? Fa inna ma'al Bu, maaf ya Bu ya. Ini ayat yang udah sering kita baca, betul nggak? Tapi banyak orang yang tidak menemukan hikmah dari ayat ini. Itu ayat bukan pengulangan Bu. Kenapa bukan pengulangan? Karena ketika menyebutkan kesulitan itu ada alnya. Ada alif lamnya, betul nggak? Fa inna ma'al usri. Tapi ketika menyebut kemudahan itu nggak ada alnya. Yusro saja. Bukan al yusro. Anda lihat ya. Ketika sulit itu ada alnya. Al usri. Tapi ketika kemudahan itu tidak ada alnya. Yusro bukan al yusro. Coba dibaca lagi. Fa inna ma'al usri. Yusro. Terus. Maksudnya apa? Bu, dalam kaidah bahasa Arab. Aduh, Bunda ini dalam banget ya. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada alnya, itu berarti definitif, ma'rifah. Tapi kalau nggak ada alnya, itu berarti nakiroh. Tidak definitif yang itu lebih banyak kemungkinannya. Makanya kata para ulama, satu kesulitan itu minimal bareng dengan dua kemudahan. Ketika Allah menutup satu pintu, di sisi yang lain Allah buka pintu yang lebih banyak. Masalahnya kita sibuk menatap pintu yang tertutup itu sampai nggak ngelihat pintu yang kebuka. Ya Allah, kenapa pintunya Engkau tutup ya Allah? Buka ya Allah. Aku nggak mau ditutup begini ya Allah. Itu lihat. Pintu lain Allah buka lebih banyak. Tapi kita nggak ngelihat itu Bu. Makanya lawannya syukur itu apa? Apa lawannya syukur? Kufur itu Bu masih satu padanan kata dengan kafir. Jadi kufur, kafir, cover itu satu turunan. Cover itu nutup Bu. Contoh ya nih, punten Bu. Saya mau kasih analogi. Mohon izin ya. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Apa kata muridnya? Guru, ajari aku ilmu syukur Guru.
Guru, ajari aku ilmu syukur. Apa kata gurunya? Baik, kalau kamu pengen belajar ilmu syukur, sekarang kamu saya kasih tugas. Apa tugasnya guru? Siapin segelas air. Oke? Bukan minum, Bu. Tugas kamu bawa segelas air ini berjalan masuk ke dalam hutan yang di sana. Oh, ternyata Bu, di sana ada hutan. Hutan kecil. Kamu jalan sampai kamu tiba ke ujungnya. Nanti saya, kata gurunya, nunggu kamu di ujung hutan itu. Oh, gitu guru. Gampang dong tugasnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Segelas air yang kamu bawa tidak boleh tumpah. Walaupun setetes nggak boleh tumpah. Kalau dalam perjalanan tumpah setetes aja, kamu harus balik lagi, isi lagi. Oh gitu guru? Iya, baik guru, laksanakan. Akhirnya Bu, dia siapin segelas air dan dia bawa jalan masuk ke dalam hutan. Tadi apa Bu syaratnya Bu? Jadi supaya nggak tumpah, kira-kira gimana cara bawanya? Pelan-pelan. Betul ya? Selangkah, selangkah. Coba saya mau nanya Bu, kira-kira matanya kemana matanya? Kemana matanya? Dia jalan selangkah, sesekali dia lihat jalan, sesekali dia lihat gelas. Terus hati-hati Bu, dan akhirnya dia berhasil. Dia tiba di ujung hutan, gurunya udah nunggu di sana. Begitu sampai, apa kata muridnya? Guru, berhasil guru. Lihat guru, nggak ada yang tumpah. Kata gurunya, bagus. Bagus. Terus muridnya nanya, terus guru, apa hubungannya tugas yang tadi dengan ilmu yang saya minta? Saya kan mau minta ilmu syukur. Gurunya Bu merespon dengan sebuah pertanyaan. Apa kata gurunya? Wahai anakku, wahai muridku, sekarang saya mau nanya sama kamu. Apa guru? Pertanyaannya, keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Jawab. Jawab. Apa kata muridnya? Bingung dia. Keindahan apa guru? Aku nggak lihat apa-apa. Kenapa dia nggak lihat apa-apa? Padahal Bu, ketika diajak balik lagi sama gurunya, di jalan yang tadi dia susuri, ternyata di sudut sebelah kanan itu ada danau, bagus banget. Di sudut sebelah kiri itu ada kebun bunga, indah sekali. Tapi dia nggak lihat itu. Kenapa dia nggak lihat? Kadang-kadang Bu, kita meletakkan masalah kita, kesusahan kita, kesulitan kita di sini nih. Terus kita curhat sama Ustadz. Ustadz, hidup saya berat Ustadz. Hancur Ustadz. Sulit Ustadz. Padahal kalau kita mau buka mata Bu, ada begitu banyak keindahan yang Allah kasih. Oke, mungkin di sisi yang lain utang kita belum lunas, sakit kita belum sembuh. Tapi kalau kita geser sedikit, ya Allah, anak-anak ngafal Quran. Dibikin sehat, makasih ya Allah. Cobalah Bu, saya titip ya Bu ya. Sesekali aja, paling tidak diselipin aja. Dalam doa-doa kita tuh isinya cuma pengen, makasih ya Rob. Alhamdulillah. Boleh minta, Allah senang kalau kita banyak minta Bu. Tapi sesekali aja isi doa kita tuh isinya cuma ungkapan terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Ya.
Ada begitu banyak anugerah yang kau berikan. Bu, saya mau cerita dikit boleh nggak? Dulu waktu saya pernah sakit COVID bu, saya pernah dirawat di rumah sakit. Itu saya merasa dekat banget dengan kematian bu. Itu lagi parah-parahnya tuh. Kakak sepupu saya meninggal. Dalam waktu yang berdekatan. Saya punya temen bu, temen dekat banget. Temen saya kuliah, temen saya ngaji, meninggal. Dalam keadaan bu, saya lagi dirawat di rumah sakit, udah sekitar 30 hari di karantina. Udah lama gak ketemu anak. Itu pada saat itu bu, dada saya udah mulai nyesek. Dapat kabar kamar sebelah meninggal. Keesokan harinya kamar sebelah kritis. Saya bilang ya Allah bu. Coba-coba ya, saya mau nanya bu, tolong jawab. Tebak aja tebak. Kira-kira nih, apa isi doa saya pada saat itu? Apa isi doa saya? Minta mobil? Mobil? Mobil baru? Rumah mewah? Jalan-jalan ke luar negeri? Ke Eropa, ke Amerika? Hah? Enggak. Saya bersumpah bu pada saat itu demi Allah yang lain murah. Murah. Anda tahu apa yang saya minta? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih kasih hamba kesempatan sehat lagi. Nebus dosa ya Allah, memperbaiki amal soleh, bisa ketemu anak-anak lagi ya Allah. Benar bu. Makanya punten ya bu ya, kalau buat saya ini tuh udah kesempatan yang kesekian kali. Saya tuh bu, insya Allah ini hadza min fadli Robi. Insya Allah bu, saya tuh untuk menemukan rasa syukur itu insya Allah gak perlu kebanyakan syarat. Kebanyakan dari kita tuh untuk bersyukur aja banyak banget syaratnya. Saya tuh bu ya, kadang-kadang nih bu bangun tidur, terus ngelihat anak gitu ya, bisa nangis saya. Makasih ya Allah, masih dengar suara azan, makasih ya Rob. Kadang-kadang bu saya makan tuh bu, itu nasi saya pandangin tuh bu. Ya Allah makasih ya Rob. Kata para ulama, tapi anehnya bu, ketika kita sudah sampai level itu malah kok Allah kayak tambah-tambah nikmat bahkan tanpa kita minta. Saya tuh kadang-kadang bu di depan Ka'bah saja, ini kalau lagi nemenin jamaah umroh gitu ya. Di depan Ka'bah tuh kadang-kadang saya, ya Allah apalagi yang mau saya minta, banyak banget nikmat darimu ya Rob. Ya. Makasih ya Allah. Makanya doa Nabi Sulaiman gimana? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alaihi. Bu, nanti di akhir kita tutup dengan doa bareng, boleh? Sesi yang paling penting dalam majelis ilmu itu sesi apa? Doa. Nih bu ya, saya titip ya bu ya. Kalau ibu datang ke majelis ilmu, sesi yang mestinya ibu-ibu paling tunggu itu sesi apa? Itu lebih penting daripada materinya. Karena di majelis ilmu itu doa diijabah. Insya Allah ya. Yuk, kita selesaikan dulu, lanjut ya. Ini yang keberapa nih? Selanjutnya yang keberapa? Jadi yang ketiga ini latihannya latihan syukur bu. Latihan syukur. Coba-coba diulang yuk supaya ingat. Jebakan yang pertama apa? Meratapi masa lalu. Seandainya saja. Latihannya apa? Ridho. Yang kedua? Mencemaskan masa depan. Latihannya apa? Berserah. Yang ketiga apa? Latihannya apa? Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Bu, ada sebuah cerita dari para ulama, dari seorang ulama yang menceritakan ternyata ada loh seorang hamba Allah yang itu jadi kekasihnya Allah lewat jalur makan. Benar saya ini? Kan biasanya kalau mau jadi kekasih Allah lewat jalurnya apa? Tahajud, betul nggak? Wah tahajud nggak putus. Allah ridho sama dia jadi kekasihnya Allah. Ada yang lewat jalur puasa, betul nggak? Ada yang lewat jalur sedekah. Ternyata bu para ulama menceritakan,
Ada hamba-hamba Allah yang jadi kekasih Allah lewat jalur makan. Loh kok bisa? Karena dia Bu setiap makan itu, alhamdulillah, makasih ya Rob. Karena rasa syukurnya itu yang bikin Allah jatuh cinta sama seorang hamba. Oke ya, saya percepat nih waktu saya tinggal dikit lagi. Yang keempat, apa yang bikin sempit dada? Terlalu memikirkan apa kata orang. Oke? Coba diulang, apa? Terlalu pusing dengan penilaian manusia. Kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Itu sumber sempitnya dada, Bu. Padahal nggak bisa kita bikin semua orang senang sama kita, betul nggak? Inna ridhonas goyatun la tudrok, kata Imam Syafi'i. Berharap semua orang ridho sama kita itu mustahil. Bu, coba ya, masih ingat gak kisah Luqmanul Hakim? Bapak sama anak yang bawa keledai. Pernah dengar ya? Bapak sama anak bawa keledai, anaknya di atas keledai, bapaknya di bawah menuntun keledainya. Jalan mereka. Diomongin orang gak? Salah gak? Apa kata orang? Dasar tuh lihat tuh, anak gak punya adab begitu tuh, betul gak? Anak gak punya etika, enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan di bawah. Tuh anak zaman sekarang gitu tuh, gak diajarin adab. Wah, udah mirip belum saya? Dengan julidnya netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Bapaknya dengar, nak salah nak, gantian ya nak, bapak di atas kamu di bawah, tolong tuntun keledainya. Jalan mereka. Diomongin orang gak? Salah? Apa kata orang? Kok ada ya bapak yang tega kayak gitu sama anak? Gak habis pikir saya mah, anaknya suruh jalan, bapaknya enak-enakan di atas, itu orang tua gak punya perasaan. Bapaknya denger, nak salah nak. Sini nak, kamu naik nak, yuk kita naik di atas. Mereka naik berdua, jalan keledainya. Diomongin orang? Salah lagi? Apa kata orang? Dasar bapak sama anak gak punya pri kebinatangan. Itu keledai kecil loh dinaiknya berdua, zolim tahu gak? Nyiksa binatang. Bapaknya denger, nak salah nak, udah turun yuk nak. Turun mereka berdua, dituntun aja keledainya, jalan mereka. Diomongin orang? Salah lagi? Apa kata orang? Dasar bapak sama anak gak punya otak. Keledai kok cuma dituntun, fungsinya apa coba? Bapaknya dengar salah, akhirnya bingung. Saking bingungnya, ya udahlah saya gendong aja keledainya. Nah sekarang semua orang sepakat dia orang gila itu ya. Betapa capeknya Bu, kalau kita sibuk dengan omongan orang, betul? Bu, orang ngomong apa itu gak ada hisapnya buat kita. Jadi gak usah dipusingin, ya Bu ya. Sudah, boleh klarifikasi sekali dua kali, udah. Kalau kita berharap semua orang setuju sama kita gak mungkin. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali, sebetulnya kita gak perlu menjelaskan diri kita kepada siapapun. Kenapa? Orang kalau sudah benci gak percaya itu. Dan orang kalau sudah suka gak butuh itu, betul? Sudah Bu. Ya, ya Bu, boleh jadiin status WhatsApp itu bagus ya. Tugas kita tuh sama orang Bu, lakuin. Kalau kita mau berharap, berharap sama Allah aja ya. Kan ibu-ibu sudah hafal semua lagunya. Hanya memberi. Terima kasih anak-anakku sekalian. Itulah yang namanya ikhlas Bu. Ikhlas itu ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Bu, tugas kita sama orang tuh ngasih yang terbaik. Punten ya Bu ya, termasuk sama anak, sama pasangan, udah Bu ngasih aja yang terbaik. Kalau kita mau berharap, berharap sama Allah aja. Gak apa-apa orang salah paham, gak apa-apa orang ngomong kita kayak gimana, gak apa-apa orang mandang kita apa, mangga. Monggo, aku berharap
Allah yang nilai. Ya Bu ya, itu akan melapangkan dada. Dan terakhir Bu, yang kelima, apa yang bikin dada kita sempit? Yang kelima itu saat kita nggak mau memaafkan. Hobinya nyimpen dendam, ya. Hobinya itu nyimpen kesel. Bu, saya punya nenek, umurnya sekarang 94 tahun. Saya dengar dari Teh Desi ternyata Ibu Umar masih ada juga ya, umur 94 tahun. Saya pernah nanya sama nenek saya, Bu tahu nggak nenek saya itu 94 tahun, nggak ada sakit, nggak ada pikun. Nginget semuanya. Jadi memang orangnya ceria gitu. Orang Betawi Bu, orangnya ceria, orangnya lucu. Saya pernah nanya sama beliau, saya ngomong gini, Oma, bagi dong Oma rahasianya, amalannya apa Oma? Amalan Oma nih biar sehat, panjang umur, insya Allah umurnya barokah, banyak ibadah, banyak sedekah. Bagi dong rahasianya Oma. Apa jawaban dia Bu? Dia ngomong gini, apa ya Son ya? Oma juga bingung katanya. Tapi Son ada satu yang berusaha Oma jaga. Apa Oma? Oma itu Son insya Allah gak pernah nyimpen sebel, nyimpen kesel lama-lama sama orang. Oma itu Son, insya Allah gak ada Son, sebel, kesel, apalagi sampai dendam, gak ada Son. Oma itu kalau lagi kesel sama anak aja, apa yang Oma lakukan? Oma peluk anak Oma dan Oma bilang kepada Allah, ya Allah hamba ridho air susu hamba diminum sama dia. Dah, Oma ceria lagi. Oma gak ada Son, sebel, kesel sama orang lama-lama. Masalahnya banyak diantara kita yang hobinya nyimpen. Betul Bu? Ustadz, setiap detail perkataan dia Ustadz, gak akan saya lupa seumur hidup Ustadz. Saya ingat betul bagaimana mimik wajahnya Ustadz. Dia ngomong gitu menjelang azan zuhur Ustadz. Pada tanggal 2 Januari 1987. Waduh. Ahli sejarah. Terus latihannya gimana Ustadz? Latihannya Bu gini, supaya mudah memaafkan. Ada banyak lah teorinya, tapi yang paling inti latihannya adalah sadar bahwa kita juga butuh dimaafin Allah. Dan cara pasti untuk dapat maafnya Allah itu tahu nggak? Banyak-banyak memaafkan orang. Saya pernah nanya sama guru saya, Ustadz, bagaimana cara pasti untuk dapat maafnya Allah? Apakah dengan istighfar? Bisa dengan istighfar. Tapi istighfar pun ada potensi tidak sampai kalau tidak betul-betul dari hati. Apalagi istighfarnya ibu-ibu kalau lagi marah. Gimana Bu? Itu istighfar yang perlu diistighfari ya Bu ya. Istighfar bisa untuk dapat maafnya Allah, tapi ada cara yang lebih pasti. Apa Ustadz? Banyak-banyak maafin orang. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyakfirullahu lakum. Mudah-mudahan Bu, 5 latihan itu bisa melapangkan dada kita. Yuk coba diulang sebagai penutup. Yang bikin kita sempit dada. 1 apa? Meratapi masa lalu. Latihannya apa? Latihan ridho. Ngomong aja dulu Bu, nggak apa-apa walaupun baru di mulut nggak apa-apa. Ya Allah hamba ridho, hamba terima ya Rabb. Raditu billah ya Rabba, wabil Islam ini. Semua pasti baik darimu ya Allah, semua pasti ada hikmahnya. Ngomong aja dulu. Yang kedua apa yang kedua? Mencemaskan masa depan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Hamba serahkan padamu ya Rob, apa-apa yang di luar jangkauan hamba. Yang ketiga apa? Coba sesekali Bu, sesekali aja. Isi doa kita tuh cuma begini. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya Rob. Alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah.
Yang keempat, pusing dengan apa kata orang. Nah, gak usah. Bu, kata para ulama, seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, kita nggak akan sudi, kita nggak akan pusing dengan pandangan orang, betul nggak? Bu, ini rahasia ya, besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita, betul nggak? Terus rugi banget bu, kita nyari pandangan orang. Besok lusa kita meninggal, orang lupa bu, nggak usah nunggu lama-lama. 2 jam kita dikubur, orang udah ketawa-ketawa lagi bu. Betul nggak? Terus ngapain kita capek sama pandangan orang? Ya. Udah cukup Allah saja. Cas, coba diulang apa? Cas, cas itu apa? Cukup Allah saja. Nih bu, besok lusa saya meninggal, ibu pasti lupa sama saya. Jadi saya rugi kalau datang ke Bintaro hanya untuk ibu-ibu, rugi saya. Ibu lupa sama saya pasti. Loh bagaimana saya nyetel hati saya kalau saya ngelakuin sesuatu untukmu ya Allah. Orang mau ngomong apa silakan. Yang penting kau nilai hamba ya Allah. Udah. Orang mau ngomong apa biarin aja bu. Ya, lapang dada kita. Nah yang kelima, tidak mau memaafkan. Latihannya apa? Latihan memaafkan. Berharap Allah maafkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke?